Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembali mempelajari pelajaran firman Tuhan yang akan tentunya memberikan kekuatan bagi kita. Sebentar acara kita akan dibuka dengan doa yang akan dibawakan oleh orang tua saya, Pendeta Alex Rantung, dan sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu pujian. Silakan, Dek. Tentunya kita bersyukur atas lagu pujian yang telah kita dengarkan bersama. Ya, baik, mari kita akan lanjutkan dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Pendeta Alex Rantung, ayah saya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, yang telah memberikan kepada kami berkat-berkat surga yang sangat limpah, berkat badani, terlebih berkat rohani. Dan pada malam ini, waktu Amerika, pagi waktu Indonesia, menjelang pagi waktu Eropa, dan dimanapun yang mengikuti acara ini, kami sangat bersyukur di mana Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan yang sangat indah untuk mendengarkan pegabaran firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat yang sangat penting pada malam atau pada saat sekarang ini. Untuk itu kami serahkan Pendeta Stefan Rantung ke dalam tangan Tuhan, kiranya Roh Kudus menguasai hati pikirannya,
untuk dapat menyampaikan pekabaran yang indah ini, yang dapat menguatkan kerohanian kami semua, meneguhkan iman kami, agar kami tetap teguh setia hingga Tuhan datang. Kami berdoa kepada semua kami yang mengikuti acara ini. Tuhan juga berkati untuk dapat memusatkan hati pikiran kami kepada firman pelajaran akan dibawakan sebentar nanti. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami persembahkan doa ini dengan mohon mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak atas doa yang sudah dibawakan oleh orang tua saya. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan melihat bagaimana kalau tadi malam kita sudah mempelajari bagaimana keluarga daripada Musa sendiri, ya, keluarga daripada Musa sendiri telah menjadi menjadi satu, boleh dikatakan seperti batu sandungan kepada dalam pelayanan yang dibawakan oleh Musa. Maka pada saat ini kita lihat bukan hanya dari perkataan itu akan terjadi, tetapi dari perkataan itu dapat menuju kepada satu hal yang boleh katakan berlaku secara fisik, ya. Berlaku secara fisik. Kita akan melihat bagaimana umat-umat Tuhan di zaman dahulu, ya, di zaman Musa pada saat itu, bukan hanya mereka menggerutu itu dengan perkataan yang mereka katakan, tetapi kita akan lihat bagaimana itu juga dapat berakibat fatal karena mereka dapat menyerang Musa ataupun pemimpin-pemimpin Tuhan lainnya itu dengan serangan-serangan fisik, ya, dengan ancaman-ancaman fisik. Dan ini semua oleh sebab kita dapat melihat bagaimana mereka sepertinya seakan-akan, bisa kelihatan saya seperti hilang, ya. Oke, ya. Seakan-akan mereka melakukan satu realitas yang terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi sesungguhnya, ya. Oke. Ya. Sorry, saya kira sudah. Saya mohon maaf, saudara sekalian, kita akan lihat. Jadi sekali lagi, seakan-akan mereka sedang melakukan atau memiliki mereka seakan-akan sedang melakukan sesuatu hal yang realistis. Tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan adalah ketidakpercayaan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kegelisahan. Kegelisahan yang akan menyebabkan pemberontakan yang terjadi di antara umat-umat Tuhan pada saat yang lalu. Mari kita membaca, ya. Cerita dimulai dengan nada positif. Apa positifnya? Bangsa Israel akhirnya mencapai perbatasan Kanaan dan 12 mata-mata dikirim untuk menjelajahi negeri itu. Dan laporan mereka luar biasa. Nah, baca laporan mata-mata itu dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33, dan pada titik mana harapan orang Israel itu hancur. Kita lihat dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi positif sekali, ya. Positif sekali apa yang mereka katakan, tempat yang Tuhan janjikan itu yang mereka belum pernah lihat, yang nenek moyang mereka sudah pernah lihat, tapi mereka belum pernah lihat, itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi poin pertama, fakta dilihat, fakta itu susu dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Fakta berikutnya, kota-kotanya itu kuat, berkubu. Fakta berikutnya, orang-orangnya itu besar-besar. Itu tidak dapat disangkal, ya. Tetapi di sini dikatakan pada saat mereka berkata tentang orang-orang tersebut, ada nada-nada, ada sifat-sifat seakan-akan mereka mulai gentar apa yang dilaporkan. Tetapi Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati. Jangan khawatir, dengan kata lain, jangan khawatir, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang ke-12, cuma 2, ya, Kaleb dan Yusak atau Yosua yang memiliki pikiran positif, sedangkan ke-10 pengintai lainnya itu apa? Berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Itu dari satu sisi
Mereka melihat apa ya? Seperti kita sudah sering katakan, bagaimana mereka melihat kemampuan mereka untuk melawan raksasa-raksasa atau orang-orang besar yang ada di tanah Kanan, dan pada saat mereka hanya melihat diri mereka sendiri, mereka katakan kita tidak dapat maju menyerang bangsa-bangsa itu. Ya. Dan inilah yang kemudian mereka katakan. Mereka menyampaikan kepada orang Israel, bukan hanya kepada Musa dan Harun, tapi mereka juga sampaikan kepada seluruh umat-umat Israel. Ya, tentang kabar apa? Di sini dikatakan kabar apa? Kabar busuk. Ya, kenapa busuk? Karena mereka pesimistik. Kabar itu adalah kabar yang melemahkan, bukannya yang menguatkan. Di sana mereka katakan apa? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Jadi mereka bukan melihat Tuhan, tapi mereka melihat apa? Diri mereka seperti belalang. Ya, demikian juga mereka melihat kami itu bagaikan belalang, sedangkan mereka itu orang-orang apa? Orang-orang raksasa. Nah, mungkin di sini mereka katakan negeri yang memakan penduduknya, tapi itu mungkin bukan makan sehari-hari, tetapi pengorban apa? Pada saat orang-orang Kanan itu mempersembahkan korban, kadang-kadang mereka mempersembahkan korban itu manusia yang dikorbankan, ya. Manusia yang dikorbankan. Jadi kita lihat bagaimana pesimistik sekali orang-orang 10 pengintai tersebut, dan mereka mempengaruhi orang-orang Israel lainnya. Walaupun pelajaran sahabat kita katakan, walaupun ada campur tangan Kaleb, ada campur tangan Kaleb, suara-suara orang yang ragu dan skeptis itu mengunggulinya. Israel tidak berangkat untuk menaklukkan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan dengan kegelisahan hati mereka, dengan restlessness, mereka memilih menangis dan apa? Bersungut-sungut daripada berbaris dan berteriak untuk kemenangan. Ketika hati kita gelisah, kita bergumul untuk berjalan dengan iman. Kegelisahan bagaimanapun tidak hanya mempengaruhi emosi kita, tapi itu mempengaruhi apa? Rohani kita, ya, tidak berjalan dengan iman. Nah, para ilmuwan memberitahu kita bahwa ada garis persamaan, ada garis lurus sebab dan akibat antara terlalu sedikit istirahat, termasuk kurang tidur, dan pilihan buruk yang kita miliki. Itu apa? Yang mengakibatkan obesitas, kecanduan, dan lebih banyak kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Ya, jadi ada sebab akibat antara apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita dalam hal istirahat dengan pilihan-pilihan buruk. Ya, seperti kalau kita tidak cukup tidur, maka pada saat kita mengambil keputusan, maka seringkali itu tidak dengan pikiran yang rasional atau tidak membawakan hasil yang baik dari ketidak adanya waktu yang cukup untuk tidur. Lalu apa yang terjadi sebelumnya? Menurut Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 ya. Oh, umat Tuhan itu, kemudian saya akan singkatkan ya. Mereka bersungut-sungut, mereka menangis malam itu bersungut-sungut. Lebih baik kami mati di Mesir daripada di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami supaya tewas oleh pedang, istri dan anak kami menjadi tawanan? Lebih baik kami pulang ke Mesir. Ya, selective memory. Ya, memori yang selektif mereka hanya ambil sedikit-sedikit saja. Ya, mereka katakan ya, di Mesir walaupun kami kerja keras, kami tidak kami tidak mati. Ya, dengan kata lain mereka, padahal mereka setengah mati sekali di Mesir. Dan Dan keadaan mereka itu sangat menyiksa, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan pada saat itu ya. Dan mereka berkata, mari kita angkat seorang pemimpin pulang ke Mesir. Tapi coba kita lihat apa yang Musa dan Harun lakukan ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tidak diketahui mereka sujud menghadap siapa, tapi saya percaya mereka sujud menghadap ke Tuhan, ya, dengan kata lain mereka menyerah, ingin menyatakan penyerahan mereka kepada Tuhan, ya, dan juga kerendahan hati mereka ingin merasa waduh, bangsa ini sudah memang bebal, keras kepala sekali, ya. Tapi itulah pada saat mereka sujud itu dilihat oleh seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Lalu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian lalu berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya, luar biasa bagusnya, ya, artinya dengan lain. Tapi dikatakan apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka iya, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka kita akan telan habis. Walaupun mereka raksasa, Yosua dan Kaleb katakan kita akan telan mereka. Kalian pikir kita belalang, tapi bersama dengan Tuhan kita akan telan mereka. Ya, habis ya, telan mereka dengan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jadi dengan kata lain, inilah iman daripada Yosua dan Kaleb. Mereka katakan apa? Yang melindungi mereka, ilah mereka. Kalaupun ada ilah ya, itu sudah meninggalkan mereka. Tuhan sudah apa? Menghalau mereka. Jangan takut kepada mereka, tapi gantinya umat-umat ini beriman. Segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Hal-hal berubah. Dari buruk menjadi lebih buruk. Permohonan putus asa Kaleb, jangan memberontak pada Tuhan. Bilangan 14 ayat 9, tidak dihiraukan. Dan seluruh rakyat bersiap untuk melempari para pemimpin mereka. Kegelisahan, restlessness, menyebabkan pemberontakan, dan pemberontakan pada akhirnya menyebabkan kematian. Kematian, kita tahu apa yang terjadi pada saat itu. Orang-orang yang memberontak ini, mereka tidak akan masuk ke negeri perjanjian. Nah, coba kita lihat, cukup menarik saudara, sebelum kita membaca kutipan daripada Ellen White berikut ini, coba kita lihat ya sebagai satu tambahan di tengah-tengah pelajaran kita. Sejauh ini kita dapat melihat bahwa dosa-dosa yang mendapatkan ancaman hukuman langsung di padang gurun itu adalah pada saat mereka melanggar apa yang tertulis dalam 10 firman Tuhan, seperti berzina, membunuh, ya. Itu semua mereka mendapatkan hukuman mati. Tetapi di sini kita dapat melihat bahwa di luar daripada seperti yang kita lihat ya, 10 firman Tuhan, percayaan, orang-orang yang tidak memiliki iman, ya, faithlessness. Orang-orang yang tidak hidup menurut iman, mereka mendapatkan hukuman mati. Seperti saat mereka berzina, membunuh dan melanggar hukum Tuhan. Jadi tidak heran kita Roma berbicara bahwa dosa itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan di luar daripada iman. Ya, di luar iman, itulah dosa. Kenapa? Pada saat kita berada di luar iman, kita berada di luar Tuhan. Dan pada saat kita berada di luar Tuhan, yang ada hanyalah maut atau kematian. Dan inilah yang dapat kita lihat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Dan mungkin kalau Anda katakan, oke, mungkin pendeta ada hukum yang dilawan, yang dilanggar. Pada saat kita tidak memiliki kepercayaan, pada saat kita bersungut, pada saat kita tidak percaya, apa kira-kira hukumnya? Mungkin yang dapat kita katakan adalah jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku, on my face. Kalau kita memiliki keraguan-raguan dengan orang raksasa, dengan masalah-masalah besar yang kita miliki, maka kita sudah mengilahkan masalah besar tersebut. Maka kita sudah mengilahkan orang-orang pembesar-pembesar yang kita anggap lebih besar daripada Allah kita. Dan itulah hukum yang kita langgar, yaitu jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Jadi pada saat saudara dan saya tidak beriman, maka itu dapat menyebabkan apa? Kematian, seperti yang dialami oleh orang-orang pengintai-pengintai dan orang-orang Israel yang tidak percaya saat itu. Pena inspirasi, katakan dari buku Alfa dan Omega jilid 1, sana dikatakan, pengintai yang tidak setia itu memaki-maki Kaleb dan Yosua dengan keras, dan teriakan terdengar untuk melempari mereka dengan batu. Orang banyak yang sudah tidak waras itu kemudian memungut batu untuk membunuh orang-orang yang setia itu. Mereka maju ke depan sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Dan dengan mendadak, batu-batu itu berjatuhan dari tangan mereka. Satu suasana hening telah mencekam diri mereka. Dan mereka pun gemetar ketakutan. Allah telah turun tangan untuk menghalau usaha mereka mengadakan pembunuhan. Kemuliaan hadiratnya seperti terang yang menyala-nyala, menerangi kemah suci. Semua orang melihat tanda dari Tuhan. Satu pribadi yang lebih berkuasa daripada mereka telah menyatakan dirinya. Dan tidak seorang pun berani meneruskan perlawanan atau pemberontakan mereka. Para pengintai yang membawa laporan palsu itu
membungkuk penuh ketakutan dan dengan nafas yang terengah-engah pergi ke kemah atau ke tempat-tempat tinggal mereka, kemah-kemah mereka pribadi. Jadi disinilah kita lihat bahwa orang-orang pengintai-pengintai ini telah mempengaruhi seluruh umat Israel pada saat itu. Adalah dikatakan apa? Membawa laporan palsu. Ya, mereka ada laporan palsu bukan berarti semua yang mereka katakan itu salah semua. Tapi laporan palsu itu adalah apa? Ada kebenaran sedikit tapi kemudian dicampurkan dengan ketidakbenaran. Lalu kemudian dia apa? Dibuat kesimpulan yang salah. Mereka tidak akan sanggup mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Itulah laporan palsu tersebut. Dan Allah menunjukkan kuasanya kepada mereka itu. Saat itu, pelajaran kemudian kita ditutup. Saat itu kemuliaan Tuhan memanifestasikan dirinya di depan umum. Ketika kita membaca cerita dalam Bilangan 13 dan 14 ya, 14 ini. Sepertinya seluruh adegan telah membeku saat mereka hendak melempar batu ya. Dan kita sekarang mengetahui secara rahasia percakapan antara Allah dengan Musa. Tuhan mengakui bahwa meskipun batu-batu itu dimaksudkan untuk Musa dan Kaleb dan Yosua, pada akhirnya pemberontakan diarahkan melawan Allah sendiri. Ya tadi malam Saudara Didi berbicara tentang harus kita apa? Berhati-hati. Ya, saya harus katakan sebagai berikut Saudara ya, sebagai pendeta. Ya. Saya sebagai pendeta untuk memimpin satu jemaat itu adalah satu tantangan yang besar. Besar bukan karena masalah di jemaat. Besar karena apa? Saya adalah orang berdosa yang akan memimpin orang berdosa. Jadi dari segi pandangan manusia, itu adalah satu hal yang boleh dikatakan seperti orang buta menuntun orang buta. Dan disinilah yang saya harus melihat bahwa yang dapat saya katakan kepada diri saya sebagai seorang pendeta di Jemaat Fisdak adalah pendeta Rantung. Ya, bukan kamu yang memimpin. Kamu orang berdosa. Tapi biarlah kuasa Tuhan yang apa? Yang kamu minta untuk menuntun. Ya, kuasa Tuhan. Kenapa kalau hanya berfokus kepada diri saya sendiri, maka ini adalah orang buta yang menuntun apa? Menuntun orang buta. Tetapi seperti yang kita lihat, yang dinyatakan oleh Saudara Didi, ya, yang Saudara Didi katakan tadi malam, ya, hati-hati kita pada saat kita mengkritik ataupun menyerang, ya, menyerang hamba-hamba yang sudah Tuhan tentukan. Ada kalanya, tentu saja, saya patut untuk dikecam oleh sebab kesalahan saya, tentu saja. Ya, tetapi ada kalanya mungkin kita harus melihat gantinya kita mengecam untuk menjatuhkan. Mungkin bagaimana kalau kita apa? Secara konstruktif kita apa? Mengkritik untuk membangun. Ya, bagaimana caranya kita dapat apa? Bekerja bersama untuk membangun keutuhan. Tetapi inilah ya ada manusia-manusia yang ada umat-umat manusia, tentu saja tidak semua, yang bukannya mengkritik untuk membangun, tapi mengkritik untuk menjatuhkan. Dan salah satu bagian daripada kritik itu ya adalah pada saat kita mengeluh, komplain, seperti kita katakan tadi malam ya. Salah satu ya, kita komplain terus, menggerutu terus. Ya. Dan itu adalah seperti pelajaran kita pada malam hari ini adalah satu pemberontakan yang walaupun seakan-akan mereka marahnya, tujuan pemberontakan itu ditujukan kepada Kaleb dan Yosua yang memiliki suara yang berbeda dengan 10, dengan suara mayoritas. Ya, seringkali kita berpegang kepada suara mayoritas. Ini ada 10 pengintai mayoritas, lalu ada 2 yang memiliki suara yang bertentangan. Sebagai manusia seringkali kita apa? Memilih untuk ikut yang mayoritas. Ya, dan mereka kemudian hendak membinasakan Kaleb, Yosua, dan juga apa ya? Musa. Tetapi seperti yang kita lihat dari pelajaran kita, pemberontakan terhadap Musa atau hamba-hamba Tuhan seperti Yosua dan Kaleb, itu adalah pemberontakan terhadap apa? Allah. Kita lihat sini. Bilangan 14 ayat 2 katakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut. Tetapi kita lihat apa yang Allah katakan di dalam Bilangan 14 ayat 27. Allah katakan, mereka bukan bersungut pada kamu. Tapi ini Allah katakan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Bukan kepada Musa dan Harun. Pada saat itu Tuhan katakan apa? Mereka sesungguhnya bersungut-sungut kepadaku. Jadi pada saat kita bersungut-sungut, komplain ya dalam kehidupan kita ya, maka sesungguhnya kita bersungut-sungut kepada Allah. Ya.
Dan Tuhan katakan apa? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Tuhan tahu setiap perkataan kita. Tuhan tahu setiap persungutan kita. Tuhan tahu setiap komplain kita. Tadi malam sesudah acara ya, kita ada diskusi tambahan sedikit ya. Tidak lagi ada di live stream. Tapi inilah yang sering kali kita ya. Dengan adanya sosial media saat ini, pada saat kita komplain, pada saat kita menyerang pemimpin-pemimpin, kita seringkali merasa tidak ada beban. Kenapa saya katakan tidak ada beban? Kalau saya berbicara saat ini, saya sadar di depan saya ini mungkin hanya ada kamera, hanya ada lab, ada desktop ya. Tetapi saya ada dalam pikiran saya bahwa ada puluhan orang yang saat ini sedang mendengar apa yang saya katakan. Jadi saya harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Saya harus pikirkan. Ya, semua catatan saya, apa yang saya harus katakan itu umumnya Anda sudah bisa lihat ya, ayat-ayatnya, dan ada notes yang Anda tidak bisa lihat apa yang akan saya katakan. Kenapa? Karena saya harus berhati-hati. Saya harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Tetapi seringkali pada saat kita tidak sedang live stream atau seperti apa, kita hanya tulis balas di status orang, maka kita tidak lihat siapa-siapa. Kita hanya kritik, aduh pendeta ini, aduh ketua jemaat ini, aduh saudara ini, atau ada mungkin bukan orang dalam gereja saja, ada istri yang bilang, aduh kita suami saya ini memang cuma lihat-lihat foto pacar dulunya dan lain sebagainya. Dia tulis di wall misalnya ya, di Facebook wall. Dia tidak tahu, atau kita tidak tahu seringkali, pada saat kita menulis itu, kita bukan hanya berhadapan dengan diri kita sendiri dan cellphone atau laptop atau komputer kita yang saat kita menulis status tersebut. Ada ribuan mungkin orang yang akan membaca. Ya, dan pada saat itu sudah Anda send, Anda kirim, maka nasi sudah menjadi bubur. Jadi hati-hati pada saat kita, khususnya di zaman ya, di zaman sosial media saat ini, pada saat kita berkomentar, ya, saat kita berkomentar, atau lagi kita menyerang satu dengan lain. Sudahlah, menyerang hamba-hamba Tuhan, tapi menyerang satu dengan lain, apalagi tentunya menyerang hamba-hamba Tuhan ya, karena ini dapat dikatakan kita menyerang Allah sendiri. Nah, persungutan, kenapa itu berbahaya? Kenapa Tuhan katakan itu persungutan padaku? Persungutan itu pada akhirnya bukanlah respons hati kita terhadap keadaan atau seseorang yang ada yang kita sedang sunguti. Tetapi persungutan itu pada akhirnya respons hati kita terhadap Tuhan. Ya, respons hati kita terhadap Tuhan. Tidak heran Mazmur 106 ayat 14 katakan apa yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun. Ya, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ya, jadi apa yang kita lakukan terhadap sesama, terhadap orang lain berdasarkan keadaan-keadaan yang kita alami saat ini, maka kita sedang mencobai bersungut kepada Allah. Nah, saya harus jujur. Persungutan, ini orang-orang Israel bersungut. Persungutan itu adalah boleh dikatakan sifat alamiah dari manusia. Semua kita itu tidak pernah tidak bersungut. Semua kita itu bersungut, entah di dalam hati, entah dikatakan, entah kita apa. Pada saat kita bangun, aduh, pagi-pagi hujan lagi, aduh salju dan lain sebagainya. Aduh salju, aduh panas sekali pagi ini. Aduh gimana mau kerja pagi ini dan lain sebagainya. Lalu begitu masuk, aduh makanan, kenapa istri cuman masak begini terus? Ya, nggak masak yang lain dan lain sebagainya. Ada yang dalam hati, ada yang kita apa? Katakan. Nah, semua kita itu boleh dikatakan apa ya? Semua kita itu menggerutu, grumble, bersungut. Tetapi ada yang memiliki apa ya? Yang boleh dikatakan apa ya? Ada yang orang-orang yang lebih sering memiliki kapasitas bersungut yang lebih daripada orang lain. Jadi poinnya adalah bagaimana kita meminimize persungutan itu dari dalam kehidupan kita. Kalau bisa ya, kalau bisa hampir zero lah ya dengan kata lain ya. Tapi itu adalah boleh dikatakan basic human behavior ya. Nah, seringkali kita katakan apa? Seringkali kita katakan oh kita bersungut, kita coba untuk apa ya? Kita coba untuk bungkus kata bersungut. Oh, pendeta, saya tidak sedang bersungut, pendeta. Saya hanya sedang apa? Mengutarakan apa yang ada dalam hati saya.
Jadi saya sesungguhnya tidak bersungut. Atau mungkin kita katakan gitu. Atau kita katakan, oh pendeta, saya tidak bersungut. Saya hanya lagi jujur ini pendeta. Saya ingin jujur untuk membicarakan kepada pendeta tentang saudara A atau saudari B. Tentang suami saya, tentang istri saya. Tapi sesungguhnya itu adalah apa ya? Cuma dipermanis persungutan tersebut dengan istilah-istilah seperti jujur, ya, venting, ya, getting something out of my chest, keluarkan beban kita dan lain sebagainya. Bahkan ada yang katakan, oh pendeta, saya sedang sharing prayer request. Saya sedang apa? Membagikan pokok-pokok untuk didoakan. Tapi sungguhnya kita sedang apa? Bersungut. Jadi mari kita apa? Mari kita berintrospeksi. Pada saat saya berbicara kepada orang lain, apa motif saya? Pada saat saya menceritakan tentang suami, istri saya, tentang pendeta saya, tentang ketua jemaat saya, tentang anggota-anggota saya di Fisdak, pada saat berbicara dengan pendeta lain atau orang lain, apa motif saya? Apa tujuannya saya menceritakan tentang keadaan mereka? Untuk jadi pokok doa? Atau saya sedang bersungut? Aduh, memang payah ini jemaat ini nih. Apa itu kira-kira? Ya. Jadi mari kita lihat, pada saat kita bersungut, sekali lagi, kita sedang apa ya? Sedang mempertanyakan kesetiaan Allah. Kita sedang meragukan kesetiaan Allah, kemampuan Allah untuk membantu kita dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat sedikit apa arti kata apa. Kata kita bersungut, menggerutu, ya, grumble, bahasa Inggrisnya grumble. Oxford Dictionary cukup menarik, katakan bahwa kata bersungut, menggerutu ini berasal dari bahasa French grommeler, ya, yang artinya kita berguman pada diri sendiri, ya. Dan grommeler juga itu berlaku untuk hewan. Artinya hewan-hewan itu juga dapat dikatakan melakukan grommeler, ya. Itu berarti apa? Mereka bergumam, mendengus, atau menggeram di antara gigi, ya, gigi yang terantuk-antuk, ya. Jadi tidak heran itu ada unsur hewani tentang menggerutu, ada unsur fisik atau jasmania dalam menggerutu, seperti gigi yang berantukan atau nafas yang seperti apa ya, seperti hewan seperti bull, ya, seperti apa, seperti kalau di Spanyol, ya, di Spanyol kita sering lihat ada sapi liar, ya, ada seperti keluar asap dari hidungnya. Jadi ada unsur hewani pada saat kita menggerutu, karena seringkali kalau kita menggerutu kan ada nafas yang keluar, gigi yang berantukan. Jadi ada unsur hewaninya menurut Oxford Dictionary, ya. Jadi menggerutu itu berbeda dengan kita berdebat. Berdebat itu tidak berwujud, tidak ada masalah fisiknya di dalamnya, ya. Tidak ada nafas-nafas yang keluar atau gigi-gigi yang berantukan, tapi apa? Pada saat kita berdebat itu dapat menjadi rasional dan dapat memberikan apa? Pencerahan, tapi tidak dengan apa? Bukan pada saat kita apa? Bersungut, menggerutu, grumbling, bergumam pada dirinya. Nah, kenapa kita seringkali menggerutu? Karena kita negatif, ya. Yang kita lihat adalah hal-hal yang negatif. Gelas, seperti ada orang yang positif melihat bahwa gelas itu setengah penuh, dia melihat ada isinya, ada positifnya. Ya, untunglah masih ada setengah airnya. Tapi kalau orang yang negatif, loh kok tinggal setengah? Gimana ini? Saya maunya penuh, kenapa ini tinggal setengah? Aduh, kok sial sekali hidup saya ini. Ya, dia hanya lihat kosongnya, setengah kosong. Gantinya dia melihat setengah apa? Dia setengah penuh. Atau pada saat dia melihat mawar, dia bilang, aduh kok ada durinya? Kok ada durinya di mawar ini? Gantinya kita melihat warna mawar yang indah, harum yang indah, ya. Sehingga tidak heran Alphonse Karr katakan apa? Beberapa orang selalu menggerutu karena mawar memiliki duri, tetapi saya bersyukur karena duri memiliki mawar. Orang menggerutu katakan apa? Mawar memiliki duri. Tapi saya lihat yang berbeda. Saya bersyukur Tuhan, puji Tuhan. Ada duri yang memiliki mawar. Bukannya mawar yang berduri, tapi duri yang bermawar, ya. Dengan kata lain. Jadi inilah karena ketidakpuasan, ya, hanya melihat hal dari segi negatif, ya. Kok kosong gelasnya? Oh, ini gelasnya penuh. Puji Tuhan masih ada hal yang dapat diminum. Firman Tuhan mengatakan jangan kita apa? Jangan bersungut, saudara. Jangan menggerutu, ya. Jangan. Orang Manado bilang bamutung, jangan suka bamutung. Filipi 2:14-15 katakan apa?
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya, segala sesuatu. Loh, ternyata kalau sakit gigi, nggak boleh saya bersungut. Jangan. Nah, sekali lagi, lebih gampang mungkin kita baca ayatnya, hafal ayatnya daripada kita lakukan ya. Tapi inilah kehidupan kita ya. Aduh, kenapa ini sakit gigi? Aduh, kenapa saya kena COVID? Aduh, kenapa saya kena ini? Aduh, kenapa gajinya berkurang dan lain. Tapi firman Tuhan katakan, jangan, segala sesuatu itu jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Kita memiliki aib, kita memiliki noda, ya, saat kita apa? Bersungut-sungut. Ya, kok begini nih gereja? Aduh, kenapa ini? Ya, sekali lagi, ya, boleh kita apa? Berdebat, boleh kita apa ya? Memberikan konstruktif, ya. Kita memiliki apa? Pandangan-pandangan konstruktif. Tapi mari kita lihat, bertanya dulu. Pada saat saya mau berbicara, ya, atau saya menulis, apakah motif saya? Apakah supaya keluarga saya dapat dibangun? Apakah supaya pasangan saya dapat bertumbuh? Apakah supaya gereja saya dapat berkembang? Atau apa kira-kira motif kita? Pada saat saya ingin menyampaikan isi hati kita, kejujuran hati kita, apa motifnya? Ya. Tapi kalau kita bersungut-sungut hanya supaya karena apa? Karena kita melihat, karena ada yang kita tidak sukai, tapi kita tidak memiliki apa? Pokok-pokok pikiran untuk memperbaiki hal yang kita tidak sukai, maka kita sudah bersungut-sungut. Ya. Tapi kalau kita bersungut-sungut, sini katakan apa? Maka kita beraib dan bernoda. Kalau kita tidak bersungut-sungut, kita tidak beraib dan tiada bernoda. Dan ayat berikutnya katakan apa? Selanjutnya dikatakan apa? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Kalau kita bersungut-sungut, maka kita adalah orang yang bengkok hatinya dan apa? Sesat. Anak-anak Allah itu tidak bengkok hatinya dan tidak apa? Tidak sesat. Dan kalau kita tidak bersungut-sungut, dikatakan apa? Kamu akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau saja kita apa ya, memiliki hal-hal yang bisa, tentu saja kita harus buka mata terhadap kekurangan-kekurangan di keluarga, di rumah, di gereja, di tempat bekerja. Tapi marilah kita memiliki motif yang benar. Marilah kita kalau kita mau harus bicarakan hal tersebut, doakan dahulu. Kita selalu sudah lihat itu ya Lukas 12 ayat 12, Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang akan mengeluarkan perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, tapi jujur, enggak apa-apa jujur. Biarlah kejujuran kita itu untuk membangun, bukan untuk bersungut-sungut ya atau berbantah-bantahan. Obatnya bagaimana? Ya, yang obatnya salah satu ya. Billy Graham katakan grumbling and gratitude are for the child of God in conflict. Dia katakan apa? Di sini dikatakan apa? Menggerutu dan bersyukur untuk anak-anak Tuhan adalah berada dalam satu konflik. Jadi nggak bisa cocok. Bagaikan air dan apa? Air dan minyak. Antara bersungut dan apa? Bersyukur. Jangan kita gabungkan orang yang bersyukur dan orang yang bersungut. Tidak. Nggak bisa bergabung itu. Itu nggak bisa bergabung. Ya. Jadi dikatakan apa? Grumbling and gratitude are for the child of God in conflict. Selalu berada dalam situasi konflik. Be grateful. Bersyukurlah. Maka Anda tidak bersungut. Kalau Anda bersyukur, Anda tidak akan bersungut. Grumble, bersungut, maka Anda tidak akan bersyukur. Harus memiliki roh bersyukur. Harus memiliki roh bersyukur supaya kita tidak bersungut. Bersyukur. Tuhan masih memberikan kehidupan. Ya, Tuhan masih memberikan kehidupan walaupun ada mungkin masalah yang saya hadapi. Ya. Puji Tuhan, masih ada hal-hal yang positif yang dapat kita lihat. Ya. Adakah dalam kehidupan kita saat melihat masalah-masalah kita fokus kepada masalah-masalah tersebut, lalu melihat kehidupan kita itu sudah setengah kosong, atau kita mesti melihat, oh masih setengah penuh kehidupan kita, masih setengah penuh, ada hal-hal lainnya. Ya. Mungkin ada saudara-saudari sekalian yang ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh kekasih kita. Lalu kita mulai, aduh kenapa sial sekali hidup saya. Kalau kita hanya bersungut terhadap apa yang kita telah hilang, entah orang tua, anak, dan keluarga, entah itu yang mereka sudah tidak lagi berada dalam kehidupan kita, atau sudah meninggal.
Ya, kalau kita hanya terus-menerus berfokus kepada kemalangan kita dan bersungut-sungut terhadap kemalangan tersebut, maka orang-orang lainnya, anak kita mungkin, keluarga kita lainnya, yang masih memerlukan kasih sayang kita, itu mereka juga akan jadi hilang. Kenapa? Karena kita masih sudah fokus kepada yang setengah kosongnya itu. Padahal masih ada setengah penuh yang ada, yang harus dapat menjadi perhatian kita. Jadi pada saat kita kehilangan A, bersyukur kita masih memiliki B. Kita kehilangan orang yang kita kasih, bersyukur kita masih memiliki Tuhan. Ya, masih memiliki Tuhan. Jadi carilah hal-hal yang penuh dalam kehidupan kita untuk kita syukuri. Maka sungut, ya, bersungut itu akan apa? Hilang. Mungkin hal lainnya yang ayat firman Tuhan Anda bisa cari sendiri, ya. Yang dapat kita lihat juga adalah kita harus memilih apa? Contentment, dapat merasakan kepuasan, ya. Kita dapat bersyukur pada saat kita bercontentment, memiliki kepuasan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus katakan, aku sudah pernah hidup dalam apa? Pada saat aku kaya, berkelebihan atau berkekurangan. Rasul Paulus katakan, tapi pada saat kita hidup dalam satu apa? Dalam kehidupan yang content, ya, kehidupan yang pada saat kita merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini, maka kita akan selalu bersyukur. Orang yang tidak puas, yang merasa tidak pernah puas, tidak akan bersyukur, tapi dia akan terus-menerus bersungut. Ya. Tuhan mau kita untuk bersyukur. Dan oleh sebab itu, kita mensyukuri bukan hanya apa yang kita miliki sekarang, yang kita bisa lihat sekarang, tapi lebih daripada itu kita mensyukuri, bersyukur atas apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita di masa lalu. Inilah obat, ya. Obat untuk mengatasi bersungut dalam bersyukur adalah kita melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu yang lalu. Keluaran 16 ayat 32 sampai 34. Ini satu hal yang sangat menarik di sini ditulis, ya. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, Keluaran 16, 32-34. Ambillah segomer penuh, ya, dari mana ya, diminta, ambillah segomer penuh mana untuk disimpan turun-menurun, supaya keturunan mereka melihat roti, mana itu, ya, yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu, Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-menurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Jadi di bilik yang maha suci itu, in the Ark of the Covenant itu ada terdapat di dalamnya itu mana. Untuk menjadi satu peringatan apa yang Tuhan sudah berkati mereka. Penyertaan Tuhan kepada mereka. Berkat-berkat Tuhan yang sudah dapat disyukuri kepada mereka. Dan coba lihat. Mana-mana itu pada saat di padang gurun, ingat. Anda hanya boleh ambil mana untuk satu hari, kecuali hari Jumat. Anda ambil untuk hari Jumat dan apa? Minggu. Tetapi hari Jumat dan hari Sabtu, hari Sabat. Ya, Anda ambil 2 kali di hari Jumat. Ya, kalau Anda melihat pelajaran-pelajaran kita yang lalu juga, Anda bisa baca juga dalam kitab Keluaran 6 kalau tidak salah, ya. Anda melihat bagaimana mana itu tidak bertahan lama, hanya 1 hari atau paling tinggi 2 hari. Mana yang Anda simpan tiap hari besoknya busuk. Tapi coba lihat di sini. Mana yang disimpan yang Tuhan suruh untuk simpan di dalam tabut perjanjian itu tidak pernah busuk. Tidak pernah busuk, saudara. Disimpan turun-menurun, tidak pernah busuk. Kenapa? Karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara dan saya, itu tidak pernah busuk. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita di waktu-waktu yang lalu, itu tidak akan pernah busuk. Itu akan tetap segar, menyegarkan. Kalau kita mau terus-menerus mengingat atau berada, ya, dalam satu persekutuan dengan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan selalu segar, tidak pernah busuk seperti mana yang ada di dalam Ark of the Covenant tersebut. Jadi itu yang harus kita apa? Kita harus melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di waktu yang lalu. Tidak heran. Pemazmur katakan, Mazmur 77 ayat 12 sampai 13. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya,
Aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ayat 13. Aku hendak bukan hanya ingat, Anda harus sebut. Ya. Anda harus katakan. Ingat lalu apa? Tell. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya. Dan sinilah, ya, bukan hanya kita apa? Kita mengingat, kita apa? Mengucapkan, apalagi dikatakan. Mazmur 9 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben. Mazmur Daud ayat 2. Ayat 2 ya, ini ayat 2 ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi perbuatan-perbuatan Tuhan itu bukan hanya kita ingat, kita katakan, kita ucapkan, mungkin kita ucapkan dalam doa, tapi kita bagikan kepada orang lain. Ya, kita bagikan kepada orang lain. Dan apabila ini kita lakukan, bersyukur gantinya bersungut, merasa puas, ya, merasa puas dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sebutkan apa yang Tuhan, hitung satu-satu segala berkat Tuhan. Dan bagikan apa yang kita sudah alami kepada orang lain. Maka kita akan mengobati satu penyakit yang sering kita dengar, yang disebut dengan istilah spiritual amnesia. Ya, kelupaan rohani. Kita melupakan pimpinan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang Israel yang bersungut menggerutu, bergumum dalam di padang gurun. Mereka lupa keadaan mereka di Mesir. Mereka lupa perbuatan ajaib Tuhan yang sudah terjadi di Mesir, tulah demi tulah. Kematian anak sulung di Mesir. Mereka lupa Laut Merah yang terbagi dua. Mereka lupa mana yang Tuhan berikan. Ya, mereka lupa. Tapi kalau mereka lupa, saya berdoa, saudara. Saya berdoa, biarlah saudara dan saya tidak pernah lupa. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan ya, sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan ya. Saya sekali lagi dapat melihat tentu saja tangan-tangan yang dapat diangkat ya. Saya mohon maaf, saya lagi setup nih untuk lihat di Zoom ya. Oke, silakan. Kalau ada silakan langsung di unmute lalu disampaikan. Oh. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, sudah. Ya, silakan. Silakan, ada kira-kira tambahan-tambahan mungkin dari seperti biasa dari Papi, Mami atau Om Rain atau saudara lainnya. Oh, ada Pendeta Dems Masi atau ketua-ketua, silakan jika ada tambahan-tambahan. Oh, ya, silakan Om Rain. Cukup jelas Pendeta, dan ini satu pekabaran yang luar biasa. Ada sebenarnya contoh di sana juga yang kita bisa ambil. Wah, gampang sekali, mudah untuk mengingat orang-orang yang baik seperti Kaleb dan Yosua. Kita coba-coba hafal itu 10 orang, hampir-hampir tidak ada satu orang pun saya tahu. Dan memang tidak perlu tahu, karena mereka itu adalah sebenarnya yang mengajak orang Israel kembali ke Mesir, mau bunuh lagi pemimpin-pemimpin. Jadi tidak perlu memikirkan yang selalu membawakan berita-berita negatif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, satu poin menarik ya. Kita ingat sekali Yosua dan Kaleb ya. Tapi siapa di antara kita yang mengingat 10? Wah, saya sendiri pun tidak ingat ya, Om Ren. Saya sendiri tidak ingat ya. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada melalui live stream, ada kira-kira deh melalui live stream, silakan. Oh, nggak ada tambahan, Pendeta. Oke. Jika tidak ada tambahan, kita akan masuk ke bagian. Oh, ada Ketua Tilar mungkin? Sudah dinyalakan videonya. Silakan Ketua Tilar jika ada tambahan. Ya. Ya, mungkin saya mau tanya ini kepada Pendeta Senior juga. Saya ikuti jelas penjelasan Pendeta Rantu. Begini, kita punya kehidupan ini
tidak terlepas dari masalah. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kerja, masalah gereja. Saya coba mau tarik perbedaan antara menyerahkan beban kita, menyampaikan beban kita kepada Tuhan, untuk bedakan dengan keluhan. Keluhan yang saya maksudkan di sini, kalau kita mengeluh, berontak kepada Tuhan, artinya mempersalahkan Tuhan oleh karena kita ada masalah. Ya. Itu beda, saya sudah clear di situ. Tuhan, kenapa saya kena begini? Apakah saya kurang berdoa kepada Tuhan? Nah, itu saya berontak kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menyampaikan masalah kepada Tuhan, oleh karena sakit, oleh karena ada kesusahan tertentu, apakah itu bentuk keluhan atau beban yang perlu kita sampaikan, kita doakan? Apakah kita hanya, jadi begini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita, menurut saya punya pengertian bahwa saya juga dapat menyampaikan beban saya kepada Tuhan. Karena dalam ayat tertentu kan dia katakan bahwa serahkanlah kepada Tuhan supaya dia yang akan apa? Mengangkat beban kita, dia membantu kita. Jadi itu coba pendeta tolong kasih perbedaan yang agak jelas antara mengeluh dalam pengertian berontak kepada Tuhan dengan menyampaikan keluhan oleh karena ada beban kepada dalam pribadi atau keluarga atau dalam masalah kerja atau gereja. Itu mungkin bisa dimengerti ya. Ya. Terima kasih banyak Ketua Tilar. Satu pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat baik sekali. Jadi bagaimana kita mencoba untuk membedakan kita sedang bersungut? Yang pertama seperti saya katakan tadi adalah apa motif kita? Ya, apa motif kita dalam kita menyampaikan beban masalah? Kita semua memiliki beban masalah dan kita dapat saya tidak langsung katakan, oh karena pelajaran kita malam hari ini, wah kita jangan lagi bicara kalau ada masalah dengan pendeta Rantung, jangan kita sampaikan kepada pendeta. Tentunya bukan begitu ya. Jadi tetap kita harus apa? Tuhan sendiri sudah katakan, mari kita apa? Saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Saling menguatkan termasuk kalau ada hal-hal yang dapat kita bawakan di dalam doa, kita dapat sampaikan kepada sesama kita tentang pergumulan-pergumulan kita, beban-beban kita untuk dapat sama apa? Kita doakan. Tapi poinnya adalah pada saat kita sharing tersebut, pertama-tama apa motif kita pada saat kita sharing? Apakah supaya saya dilepaskan dari ketidakpercayaan saya? Ya. Apa motif kita? Apakah pada saat saya sharing itu saya sharing karena salah satu dari satu complaining itu atau menggerutu itu adalah kita gosip. Itu beda-beda tipis dengan kita gosip. Kita bukan bawakan masalah kita bawakan masalah orang lain kepada orang lain. Itu yang dapat menjadi satu masalah. Tapi kalau yang kita bawakan itu adalah beban kita bawakan kepada saudara-saudari kita, kepada pendeta, lalu kita mintakan untuk dapat didoakan, maka itu kita dapat melihat motifnya itu supaya kita mendapatkan kekuatan, karena itu juga mengikuti apa yang diinginkan Tuhan dapat terjadi saat kita saling tolong-menolong, bantu-membantu satu dengan yang lain. Membawakan apa? Keadaan-keadaan kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita kalau ada hal-hal yang lebih sensitif daripada itu, mungkin Anda kata, "Oh, tapi ini bebannya ini adalah perbuatan yang orang lain buat." Jadi bagaimana, pendeta? Jadi poin kembali, motifnya itu kembali untuk apa? Lalu berikutnya, lebih baik mungkin pada saat kita berbicara tentang orang lain dan lain sebagainya itu, kita hadapkan kepada Tuhan. Kita harus hadapkan kepada Tuhan, dan kita bawakan, kita percaya Tuhan yang akan melaksanakannya bagi kita. Lalu yang ketiga, mungkin poin ketiga yang dapat saya bawakan adalah bahwa kita bebas untuk memberikan keluh kesah kita, perasaan hati kita bisa. Seperti Yesus, kalau bisa, Yesus sendiri berdoa begitu ya. Kalau bisa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi, coba kita lihat, itu satu realitas yang memang berat yang harus dialami. Tetapi pada saat yang bersamaan kita lihat apa? Imannya di mana? Biarlah kehendakmu yang apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Pada saat kita menyatakan keluh kesah kita, ya, apa yang membedakan orang yang grumble, orang yang menggerutu, orang yang bersungut dengan Yesus yang menyatakan perasaannya? Apakah Yesus menggerutu atau bersungut? Tidak. Kenapa? Karena Yesus menyatakannya itu, perasaannya itu di dalam iman. Yesus katakan, biarlah kehendakmu yang apa? Jadi, seringkali yang terjadi pada saat kita menggerutu, kita bersungut,
Kita tidak katakan biarlah kehendakmu yang jadi. Tidak, kita tidak bilang seperti itu. Bahkan Tuhan tidak masuk dalam percakapan kita, dalam persungutan kita pada saat kita bersungut-sungut tersebut. Tuhan tidak ada dalam picture kita. Tapi coba pada saat kita we are tempted. Aduh, kenapa istri ini kok pagi malah makan ini hari ini dengan kemarin sama aja makanannya, ini proteinnya apa ini atau apalah, kita menggerutu seperti itu ya. Mari kita lihat kira-kira apa yang dapat motif kita ya, atau kalau itu untuk membangun supaya istri atau suami ya dapat bekerja sama, bicarakan baik-baik ya, dan libatkan Tuhan. Berdoalah sebelum kita berkata-kata kepada suami atau istri, kepada siapa saja ya, yang menjadi objek daripada apa yang kita mau katakan. Jadi berada di dalam luar iman. Aduh, walaupun istri makanannya sama, puji Tuhan ya, masih ada cinta dalam keluarga ini, masih baku sayang ya. Masih baku sayang. Jadi lihatlah hal-hal mawar-mawar yang harum yang masih ada dalam rumah tangga, gantinya duri-duri makanan yang sama dan lain sebagainya yang dapat menusuk kehidupan kita dalam rumah tangga. Sekali lagi, ini adalah satu pergumulan kita semua. Tapi mari kita apa? Mari kita mohon kepada Tuhan untuk membantu kita untuk mendapatkan kekuatan menghadapi roh-roh persungutan yang dapat membahayakan kehidupan di jemaat, kehidupan di rumah tangga, kehidupan di masyarakat. Mudah-mudahan dapat membantu Ketua Tilar. Baik, jika tidak ada lagi, kita akan masuk. Terima kasih sekali lagi Ketua Tilar. Jika tidak ada lagi, kita masuk ke bagian yang kedua ya. Doa kita untuk malam hari ini. Ada kira-kira yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, silakan Ibu Siana Laluan. Puji Tuhan. Bisa langsung kembali melihat secara langsung ya. Silakan Ibu Siana. Saya minta waktu untuk mau berterima kasih atas bantuan-bantuan doa dari khususnya dari pendeta-pendeta di Fisdak, juga jemaat-jemaat yang sudah bantu kami dalam doa. Dalam hal ini saya cuma mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Waktu suster mengatakan ada 200 lebih antrian di luar sana. Ya Tuhan, terima kasih. Kita masuk langsung dapat. Yang 200 itu ada yang sembuh, ada yang lewat katanya. Jadi saya di rumah sakit itu cuma bersyukur Tuhan. Begitu melihat teman-teman yang lain, ada yang lebih parah, ada yang Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak menghitungkan dosa-dosa kami. Walaupun Tuhan membenci dosa, tapi saya melihat nyata dalam hidup kita, Tuhan mencintai orang berdosa. Amin. Saya berterima kasih sama Tuhan. Selama di rumah sakit, hiburannya atau kita melepas segalanya cuman dengan kalau kita dengar Zoom, ikut Zoom, rasanya terhibur, rasanya dikuatkan. Sebabnya saya cuma berterima kasih kepada Jemaat Fisdak khususnya dan pendeta-pendeta muda Nenggolan, juga Pak Pendeta Stephen yang selalu mendoakan, juga tim doa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin. Bagi saudara-saudara sekalian yang mungkin baru kali ini bersama-sama dalam acara ibadah kami, Ibu Siana Laluan selalu bersama-sama dengan kami, dan beberapa waktu yang lalu beliau harus masuk ke rumah sakit, saya percaya oleh sebab COVID-19, dan ya sempat walaupun beliau dalam keadaan sakit, ada beberapa saat suaranya tidak dapat terdengar jelas, setengah mati mau bernafas, tetapi kita puji Tuhan, ya. Kita dapat melihat saat ini seperti yang disaksikan oleh Ibu Siana Laluan yang ada di Jakarta, bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan kepadanya. Kita bersyukur tentu saja. Itu berarti ada rancangan-rancangan surga yang masih surga ingin Ibu Siana Laluan dapat terus lakukan. Ya, hal-hal yang masih akan menjadi tugas ataupun pelayanan dan hal lainnya yang dapat Ibu Siana Laluan bagikan kita semua. Terima kasih Pak Pendeta. Semua kita di rumah sini sudah negatif semua. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih doanya sekali lagi. Baik, ada lagi saudara lainnya?
Ya, silakan Ibu Ice. Saya bersyukur, terima kasih karena sampai saat ini saya tetap sehat. Walaupun saya harus bolak-balik ke pasar, nggak pagi, nggak siang, nggak malam, karena saya harus membeli bahan makanan untuk anak saya, Ronald. Dan setiap kali saya ke pasar, saya juga selalu berdoa supaya Tuhan akan lindungi. Karena apa yang kita minta sama Tuhan, Dia akan melindungi umat-umat yang selalu berserah kepadanya. Saya percaya itu dan saya minta janji Tuhan. Dan puji syukur terima kasih karena Ronald juga walaupun masih di tempat tidur tapi dia selalu ada perkembangan. Terima kasih atas doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh tim doa dan juga pendeta yang sudah mendoakan Ronald. Doakan dia agar dia tetap dapat mencapai kesembuhan. Terima kasih pendeta. Terima kasih Bu Ice. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada dari live stream, Dek, silakan, Dek. Dari Kak Weni katanya tolong doakan dia akan vaksin kedua besok. Oh, oke. Dan ada silent request dari Tante Nona Rumambi. Siapa saja? Saya mau baca nama apa? Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami kembali, anak-anak Tuhan, datang untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, oleh sebab kasih setiamu yang telah menyertai kami. Kasih setiamu yang telah memberikan kekuatan kepada kami, untuk hidup di dalam iman, untuk hidup di dalam percaya, mempercayai apa yang Engkau dapat lakukan di dalam kehidupan kami, dalam menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah kami dapat selalu berserah, tidak bersungut-sungut, tidak meragukan apa yang Engkau dapat lakukan. Kenapa? Oleh sebab apa yang Engkau telah lakukan Tuhan. Hal-hal yang besar yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kesehatan-kesehatan yang sudah menjadi bagian kami dapat berkata bagaimana penyertaan surga itu sudah menjadi bagian Ibu Shane Laloan. Dengan pengharapan yang dia miliki, penghiburan dari acara-acara ibadah firman Tuhan yang dia dengarkan, maka itu telah membantu dirinya, membantu fisiknya untuk mengalahkan virus yang sedang merajalela pada saat ini. Dan dengan firman tersebut juga Tuhan, Ibu Ice Erna telah memperoleh kekuatan dari surga pada saat dia merawat anaknya Ronald Walean. Kami bersyukur Tuhan, karena begitu besar perbuatan-perbuatan. Pada saat ini kami bersyukur bersama-sama dengan Ibu Shane, Bapak Ardo, dan Saudari Anet yang Tuhan sudah sembuhkan. Kami berdoa Tuhan, kiranya mereka akan semakin dekat dan semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami datang juga untuk bersyukur oleh sebab penyertaan-Mu yang sudah menjadi bagian kami semua. Umat-umat Tuhan yang sudah datang beribadah melalui Zoom dan juga melalui live stream. Hamba-Mu secara khusus ingin menyebutkan Om Pendeta, Rain Kesaulia, Tante Evelyn, Papi dan Mami, dan juga saudara-saudari kami lainnya, Bapak dan Ibu Siregar, Saudari Lucy dan Tante Yulin Walean, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami berdoa. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati mereka semua. Yang mungkin tidak lagi sempat hamba sebutkan satu persatu, seperti Ibu Montang juga yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Pada saat yang bersamaan juga hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Weni yang pada besok hari akan mendapatkan vaksin yang kedua. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Weni dan Anthony, keluarga De Stefano Roring ini Tuhan. Kiranya berkat-berkat surga akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin mendoakan, hamba-Mu ingin mendoakan keluarga Sanger Oki Mamahi Tuhan. Tante Reni, Kristi dan juga Om Jamie yang saat ini ada di Indonesia.
Tuhan sertailah mereka dalam kehidupan mereka. Dalam segala urusan-urusan yang dapat dilakukan, kiranya mereka akan selalu memperoleh jalan-jalan keluar dari surga yang akan menjadi bagian mereka, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang lainnya, Gladys Lasut, kiranya penyertaan surga akan selalu menyertai Gladys pada saat dia bekerja, pada saat dia mendekatkan terus-menerus hidupannya dengan kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan akan terus memberkati dia dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat badani. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Femi Mawuntu, Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu menyertai dia. Biarlah kehidupannya adalah satu kehidupan yang memiliki kekuatan surga, yang akan membantu dia mengatasi tantangan-tantangan masalah-masalah kesehatan seperti masalah mata yang Tante Femi miliki, ataupun hal-hal lainnya yang dapat terjadi. Kami berdoa, kiranya dengan kekuatan surga sajalah Tante Femi akan dapat mengatasinya, Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang selalu mendoakan keluarga mereka. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin yang hamba ingin sebutkan, Evi dan Angel. Kami ingin juga berdoa bagi Tante Nona Rumambi. Kiranya Tuhan akan mendengarkan permohonan-permohonan pribadi mereka. Tante Nona, Tuhan, dengan kekuatan yang surga dapat berikan kepadanya, maka dia tetap dapat beraktivitas, dapat memiliki kekuatan dari surga di dalam kehidupannya. Kami juga ingin membawa dalam doa, Tuhan, semua yang dalam keadaan sakit pada saat ini yang membutuhkan jamahan surga. Kami terus bermohon, kiranya kekuatan rohani yang sudah menjadi bagian saudara Alden Sihotan yang selalu mengikuti acara ibadah ini akan juga dapat memberikan kekuatan fisik badani kepadanya. Hal yang sama kami juga ingin berdoa bagi Tante Yeni Poluan yang selalu bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan akan selalu menyertai dia dalam kehidupannya. Dan Tuhan akan juga menyertai Ibu Pendeta Paruntu yang selalu bersama-sama dan juga berdoa agar kesehatan yang lebih sempurna dapat menjadi bagiannya. Bersama-sama dengan Evi dan Angel kami ingin berdoa bagi Ibu Mika Risakota dan bersama-sama juga dengan keluarga daripada Ibu Marta Lam Kadowangko kami berdoa. Kiranya kekuatan surga akan menjadi terus-menerus menjadi bagian Ibu Marta Lam. Juga kesehatannya pada saat ini. Tuhan akan menjaganya. Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan doa kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawabnya. Engkau akan terus membantu kami semua. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar daripada firman-Mu. Tapi kami akan menjadi orang-orang yang membagikan firman tersebut. Dan menjadi lebih daripada itu pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan akan menuntun terus-menerus umat-umat Tuhan dari Jemaat Fisdak yang membawakan pekabaran. Pendeta Muda Tulus dan Saudari Iin Nainggolan, Sain Solar, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Hamba-Mu juga ingin terus mendoakan pelayanan yang dibawakan oleh Ketua Angli Lelaki setiap paginya. Tuhan akan menyertainya. Sehingga dengan kekuatan dan berkat surga, dia akan dapat memberikan pekabaran renungan pagi itu untuk menguatkan umat-umat Tuhan. Dan juga acara yang dibawakan oleh Bapak Jaminten Sihotan, Tuhan. Biarlah acara pekabaran yang dibawakan pada hari ini itu dapat menjadi satu pelajaran yang memberikan kekuatan kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan. Engkau sudah menyempurnakan jika ada hal yang hamba lupakan. Tapi Engkau tidak melupakan. Engkau mengetahui setiap permohonan kami. Engkau mengetahui setiap kerinduan-kerinduan hati kami yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Jawablah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di waktu yang tepat. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan-permohonan kami Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami dalam acara ibadah kami. Pada saat ini acara ibadah kita mungkin sudah lebih tepat ya karena Anda sudah menjadi bagian daripada Jemaat Fisdak. Jadi saya tidak bisa katakan lagi bagian acara kami tapi acara kita bersama. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan sampai bertemu besok malam di waktu yang sama untuk acara ibadah ini. Tuhan memberkati kita, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.